Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suci Arini dari kelas C4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai materi PAI semester 5. Yang diantaranya, yang ke-1 Ma'rifatul Quran, yang kedua Asmaul Quran, yang ketiga Muhtahda al-Iman bin Quran. Materi ke-1 yang akan kita bahas tentang Ma'rifatul Quran. Itu tentang definisi Ta'rifatul Quran dan mukjizat, terus Al-Quran yang disampaikan secara mutakawir sehingga terpelihara, dan membaca Al-Quran adalah ibadah. Definisi Ta'rifatul Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat, maupun manusia lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh wahyu, memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan sebagaimana yang ada di dalamnya adalah mutlak. Ma'rifah Al-Quran atau mengenal Al-Quran merupakan kalamullah dan kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia dalam segala aspek. Ia adalah kitab yang menjelaskan hukum-hukum syariat dari segi halal haram dan hal lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Al-Quran memerankan fungsi utama dalam mendidik dan mempertabiah jiwa-jiwa manusia agar menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Memiliki mukjizat. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad, tren yang sedang berkembang adalah ilmu sastra. Maka di saat itulah diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nabi yang saat itu tidak bisa membaca dan menulis, tetapi bisa menunjukkan Al-Quran yang diyakini oleh umat muslim yang memiliki sastra tinggi, tidak hanya dari cara pemeliharaan kata-kata tapi juga dalam makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga Al-Quran dapat terus digunakan sebagai rujukan hukum yang tertinggi sejak zaman masa hidup Nabi sampai nanti akhir zaman. Al-Quran disampaikan secara mutakawir sehingga terpelihara asolahnya. Mengutip ilmu, buku memahami hadis Nabi oleh Masyhur Jain, kata mutakawir secara bahasa memiliki arti mutatabi, yang bermakna beruntun atau beriring-iringan, satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Diriwayatkan mutakawir setiap kali Rasulullah menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafal ayat-ayat tersebut. Membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Dengan demikian, bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dengan hadis qudsi, baik dengan sholat atau di luar sholat. Rasulullah SAW mengabarkan pahala membaca Al-Quran di dalam sabdanya, yang artinya siapa saja yang membaca satu huruf kitabullah atau Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatak alif, lam, mim sebagai huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Yang akan dibahas dari Asmaul Quran yaitu yang ke-1 nama-nama lain Al-Quran, yang kedua fungsi Al-Quran, yang ketiga kitab berita dan kabar, yang keempat kitab hukum dan aturan, yang kelima kitab ilmu pengetahuan, yang keenam kitab tarbiyah dan kitab jihad. Materi yang akan dijelaskan tentang nama-nama Quran dikutip dari buku pengetahuan Al-Quran, wawasan dan kandungan kitab suci Al-Quran, Muhammad Taqi Mishab Yazdi menyebutkan bahwa berdasarkan isi kandungan Al-Quran yang selalu relevan dan abadi, maka disematkanlah nama-nama lain yang ditunjukkan pada mushaf Al-Quran. Di antaranya yang ke-1 Alkitab.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi manusia orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat 57 dari surat Yusuf, atau juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Yang ketiga ada Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang keempat ada An-Nur. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Yang kelima ada Aruh atau roh. Di dalamnya terdapat kehidupan dan kematian kekaparan. Setelah kita mengetahui tentang nama-nama Al-Quran, kita harus mengetahui tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia dan memiliki banyak fungsi bagi umat manusia, di antaranya yang kesatu sebagai petunjuk hidup, yang kedua sebagai sumber ilmu, yang ketiga sebagai obat penyakit hati, yang keempat sebagai pemisah, yang kelima sebagai nasihat, yang keenam sebagai ilmu pengetahuan, dan yang ketujuh sebagai pembeda. Kitab berita dan kabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat 1 dan 2, "Amma yatasaalun anin naba'il azim," yang artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang benar, hari kebangkitan. An-Naba ayat 1 dan 2. Terus kita menjelaskan tentang kitab, hukum, dan aturan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurutmu apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadailah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." Kitab ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 2, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Surat di atas menyampaikan pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Surat ini juga wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang muqtada al-iman bil Quran. Tuntutan iman kepada Al-Quran diantaranya ada 1. Tarbiyatun nafsu bihi, yang kedua taslimu li ahkamihi, yang ketiga ada watu ilaihi, yang keempat iqamatuhu fil ardi. Tarbiyatun nafsu bihi atau membina diri dengannya. Setiap kata seharusnya bersungguh-sungguh dalam membina diri dalam Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi pengikut ajaran Allah yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Atas limu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, yang tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Tetapi urusan mereka dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia sesat." Ad-dawatu alaihi atau menyeru manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada para
para seluruh manusia tanpa kecuali. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita pun berkewajiban untuk mendakwahkannya. Beliau bersabda, yang artinya sebagai sampaikan oleh kalian diriku sekalipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Iqamatuhu fil ardi, Allah Ta'ala telah mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mengisyaratkan pula kepada para rasul-rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, yang artinya Dia Allah telah mengisyaratkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.